Kita mau membahas secara khusus satu hal yang sedang viral, yaitu adalah how to make millions before your grandma dies. Before grandma dies. Film ini menceritakan tentang realita anak muda zaman now. Jadi anak muda zaman now itu kayak lost the plot tentang apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Ternyata makna dari film itu cukup dalam karena ini menyangkut sebuah keluarga, nenek, anak muda, dan warisan. Sebagian kita berpikir kalau gue akan bisa senangkan orang tua gue kalau gue punya duit banyak. Mengasihi orang tua itu tidak tergantung pada kondisi finansial lu. Lu pernah ngebayangin gak kalau suatu saat nanti lu jadi tua? Grandpa Andre. Grandpa, opa. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topik Hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Kenapa Anda tertawa di awal-awal episode? Karena Anda di awal mengatakan aku menyerap energi alam semesta. Betul, sebelum mulai energi alam semesta dan tadi dengan opening Wagyu Hello God, tapi itu agak nggak make sense jadi warga. Disclaimer, kami tidak sama sekali tidak New Age di sini. Kenapa maksudnya New Age? Karena menyerap energi alam semesta itu demikian. Betul, kita menyerap energi dari para leluhur, khususnya nenek moyang kita, mungkin nenek-nenek gitu. Wah, lebih kacau lagi Oh ya. gitu ya. Ini bridgingnya mau masuk tapi kok malah makin ngawur ya. Paling nggak ada nenek. Karena kita mau membahas secara khusus satu hal yang sedang viral, yaitu adalah how to make millions before your grandma dies. Before grandma dies, nggak ada your grandma dies. Karena ada sedikit ini candaan di sosmed karena mereka sebut nama filmnya semua diubah-ubah. How to train your Grandma. Yang paling lucu adalah how to make your million grandma titik-titik gitu. Itu lumayan lucu. How to make your million grandma. How to make a million grandma dies. A million, my Million itu lumayan lucu. Oke. Terus ayo kita nonton grandma, ayo kita nonton apa gitu-gitulah. Itu lumayan lucu. Ya, jadi teman-teman, ini film tuh baru keluar sekitar sebulan 3 minggu lalu mungkin ya. Oh gitu. Dari hari ini. Oh gitu ya. Iya. Tapi cukup ramai memang di sosial media Sangat dibicarakan ramai, tentang ramai. Dan yang gua tahu adalah banyak emak-emak dan mak-mak lebih tepatnya ya, arisan mak-mak itu suka nonton ini film. Oh serius? Iya. Karena yang gue lihat di TikTok atau nggak di Instagram tuh ada tren. Apa Jadi ini sebelum lu nonton how to make millions before grandma dies, dan setelah lu nonton gitu. Oh gitu, ada Jadi gitu. sebelum nonton kan lu kayak sehat-sehat, happy. Tapi Habis setelah nonton lu nangis-nangis, sedih-sedih. Kurang ajar nih orang. Ayo gitu. Emang ya manusia Tapi bisa filmnya aja, bisa banget ya. Emang kata orang-orang sangat sesedih itu. Bahkan termasuk salah satunya adalah wanita muda yang duduk di sebelah sana, Feby, yang dia bilang, Menangis. Feby menangis. berarti artinya sedih banget. Dari awal sampai habis. Really? Gua nggak akan bilang sedih lah, gua akan bilang heartwarming ya. Heartwarming banget dari awal sampai habis film. Hebat sekali orang-orang Thailand. Kalau gua amatin sih ya, maksudnya Thailand hebat dalam hal, bahkan gak usah ngomong filmnya ya. Mereka bikin iklan-iklan aja, komersial saja, kreatifnya luar biasa. Astaga, Iya nggak sih? bener. Gila, bener. That's why Thailand is one of the best country that I ever visit ya. Oh iya. Salah satu yang paling, menurut gua sih salah satu yang, bahkan even gua pernah berpikir mau pindah jadi warga negara Thailand. Oh sampai segitu Beneran. ya? Oh, gue gak nyangka. Itu beneran. Gue baru tahu. Years ago. Gue Iya. tadi baru mau bilang apakah lu ke Thailand tuh buat penginjilan, ternyata enggak ya. Enggak. Tapi karena memang filosofi hidup mereka itu menurut gua sangat kaya dan bukannya mau mengecilkan bangsa sendiri ya atau Indonesia, tapi maksudnya sebenarnya Indonesia punya potensi untuk demikian juga. Iya. Karena kita tuh sebenarnya kan satu rumpun dan satu culture sebenarnya. Iya. Tapi yang gua amati adalah di Thailand itu filosofi hidup mereka itu memungkinkan mereka untuk tumbuh kaya kembang dengan kekayaan culture-nya mereka. Mereka terbuka, mereka ramah, mereka kreatif, mereka lucu, mereka enjoy dengan hidup. Jadi kalau lu visiting Thailand, ya tentu di mana-mana pasti ada kejahatan lah, pasti ada kejelekan lah. Iya. Cuman yang pasti yang gua amati di Thailand adalah mereka punya culture yang benar-benar bisa membuat mereka maju. Ya, di antara negara berkembang, gua melihat Thailand sebagai salah satu negara yang good. Salah satu culture-nya adalah gimana cara kita membuat membuat kan di tulisannya make millions ya. Jadi membuat sejuta sebelum nenek berpulang. Ya, jadi kita mau bahas filmnya nih teman-teman, karena
ternyata makna dari film itu cukup dalam kok. Cukup dalam karena ini menyangkut sebuah keluarga, nenek, anak muda, dan warisan gitu. BTW lanjut, lu udah tarik napas, lu mau ngomong apa? Itu film ini menurut gua anyway, tolong koreksi ya Feby, dapat info nggak bahwa ini sutradaranya film debut. Oh keren, bener. Nggak tahu ya. Anggap aja iya. Kalau koreksi ya teman-teman ya, Nanti kalau gua cari, misalnya nanti teman-teman tolong tulis ya di bawah apakah benar atau enggak. Tapi kalau nggak salah ini memang film debut. Film debut yang gua sangat akui adalah, atau yang sangat gue amati adalah bagaimana filosofi yang dimunculkan atau alur ceritanya, ide ceritanya. Iya. Which means yang menurut gue tuh itu kekuatan dari film ini. Gue nggak sorotin sinematiknya atau apa karena gue bukan orang yang Pure the memang amatin story itu. ya. Tapi the story itself gue bilang hebat, 2 jempol. Kenapa? Karena dia bisa munculin culture dari, lebih tepatnya orang Chinese, orang Tionghoa, perantau di Thailand. Yang bagaimana mereka punya kultur itu menurun itu kayak bagaimana. Oke. Dan itu keren banget. Dan filosofinya itu banyak, kaya banget yang bisa kita ambil untuk jadi pelajaran hidup. Tapi culture ini tuh culture yang benar-benar sama atau enggak diambil benar-benar dari culture asli gitu? Iya. Dan itu ada hubungannya hubungannya dengan orang-orang Indo juga, yang terutama warga Chinese ya. Sangat relate lah. Ada benang merahnya lah, ada sambungnya lah begitu. Coba gue minta tolong lu tanpa spoiler menjelaskan relate-nya ada di bagian mana. Tanpa spoiler. Tanpa spoiler. Ini susah nih teman-teman. Karena kita membahas sebuah film yang sangat bagus dengan cerita yang sangat bagus, tapi kita nggak boleh spoiler. Yang paling mudah aja ya. Yang paling mudah aja. Oke. Rumahnya grandma. Itu benar-benar rumah grandma gua. Di Manado, Surabaya. Oh, oke. Itu benar-benar rumah grandma gua. Dan cara dia simpan duit itu benar-benar cara simpan duit ama gua. Wow. Simpan di toples. Bayangan gue di bawah ranjang. Ada. Ada. Tapi dalam film itu di toples. Tapi cara ama gua juga simpan duit di toples. Oh nice. Toples kaleng itu loh. Gila. Bener-bener sama. Bener-bener sama. Gila, lu baru saja menjelaskan sesuatu yang sangat relate tapi nggak spoiler. Itu bagus. Dan cara mereka menyembah dewa ya. Cara itu bener-bener sama. Bener-bener samanya apa? Ketika dia patungnya nggak boleh geser. Terus kemudian ketika dia bernasar sama si dewa, bernasar sama dewa Kwan Im, Dewi ya. Dia nasarnya begini waktu anaknya sakit. Dia bernasar begini, aku tuh suka makan daging sapi, tapi kalau kamu sembuhkan anakku, nanti aku nggak makan daging lagi. Pantangan. Jadi pantang. Dia nggak makan daging sapi lagi waktu anaknya sembuh, gara-gara dia doa sama dewa. Itu gue relate lagi. Itu bener-bener culture banget. Itu benar-benar culture. Mau banget. ada lagi. Ada lagi. Gue suka nih. Jadi waktu dia pergi ke kuil, ya kakinya tuh sandalnya tuh hilang. Dan ketika sandalnya hilang, terus anaknya yang dia sayang itu beliin sandal dia satu, dan itu sandal dia pakai terus sampai sekarang. Meskipun sandalnya sempit, dia pakai terus. Itu karakter orang tua banget. Yang maksudnya tuh ada nilai-nilai yang diambil, simple ya. Yang simple, oke. Kayak sandal ini pemberian anak gua, dia pakai terus. Wow. Hebat. Keren ya. Film Gila, itu bagus. Nggak nyangka banget. Itu approve banget lah langsung sama Ko Andre Tunggal. Kita nggak pernah bahas film sebelumnya. Sama lu at least gue sama Cinina. Cuman karena lu menurut lu ini bagus banget, makanya ini kita harus elaborasi dikit nih. Pertama itu tadi bagian-bagian dari orang tuanya. Cuman di sini yang mau gue highlight anak-anak muda, ada anak mudanya ya jadi tokoh utama, benar atau enggak gue? Anak mudanya ngapain nih? Apakah dia, nanti spoiler lagi, apakah dia menjadi center of spoilernya attention? perlu aja. Yang perlu aja. Anyway, teman-teman nggak harus teman-teman mau menonton film ini ya, nggak usah ikut tren. Tapi film ini kita mau bilang ini film yang cukup bagus untuk ditonton dan menyadarkan kita lah ya, menyadarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan, mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang nggak boleh diambil, mana yang boleh diambil, begitu kan ya. Nah jadi film ini menceritakan tentang realita anak muda zaman now. Anak muda zaman now tuh yang dimana generasi, terutama pada konteksnya ini adalah keluarga Chinese ya. Jadi anak muda zaman now itu kayak mereka tuh kayak lost the plot tentang apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Kayak dulu gue ingat banget waktu gue pertama kali masuk ke gereja, lalu kemudian ada seorang senior gereja tuh bilang begini,
Dia bilang ini gue nggak lupa ya, orangnya sudah meninggal, sudah pulang ke rumah bapak. Iya. Dia bilang begini, contoh, let me tell you something ya. Generasi pertama itu beli sapi. Generasi kedua besarin sapi. Generasi ketiga jual sapi, dia bilang. Itu realita yang ada dalam keluarga Chinese. Ya. Jadi generasi pertama kerja keras luar biasa untuk dapat uang. Generasi kedua itu gedein, tapi generasi ketiga hancurin. Tapi salahnya di situ Yang terjadi di film ini adalah memang amanya tidak kaya-kaya banget ya. Tetapi cucunya ini, si tokoh utama ini kerjanya tiap hari cuma main game. menghancurkan sapi. Jadi maksudnya bukan mau menghancurkan usaha, bukan, tapi maksudnya kerjanya itu cuma main game, tidak mau bekerja seperti bagaimana gitu. Karena itu pola generasi pertama dan kedua tuh biasa dibesarkan dengan paradigma either kalau dia belum sukses banget dia mesti kerja keras. Iya. Tapi kalau misalnya dia udah lumayan sukses ya dia akan ngembangin lagi, fokusnya utamanya kerja masih penting. Tapi generasi bawah ini, generasi yang mungkin sekarang kita mau hubungkan ya. Iya, kita. Dengan Gen Z lah, anggaplah begitu, adalah generasi yang cuma mau main-main aja. Ya, sekali lagi ini bukan menggeneralisir, tapi maksudnya ini realita nih di lapangan. Digambarin seperti itu. Betul. Gitu. Cuman kayak hidupnya mau happy, mau enjoy. Terus kemudian ada cara mudah nggak untuk dapetin duit? Nah, itu ide cerita ini. Ada banyak film ini. Cuma kalau di dalam film ini ide ceritanya adalah anak-anak muda yang cari duit dari amahnya. Benar gak gua? Cara mudah mendapatkan duit adalah lu dapat warisan dari ama lu. Lu dapat warisan dari akong lu atau opa lu, ya kan? Dari opa atau oma lu. Dapat warisan, itu cara mudah dapetin duit. Dan itu sebenarnya bukan hal baru. Karena itu pun yang dialami atau dilakukan oleh generasi-generasi di atas kita. Bahwa sebenarnya uang warisan itu jadi satu hal yang memang diperebutkan. Pada umumnya oleh keluarga-keluarga, sebenarnya bukan cuma Chinese, non-Chinese juga iya. Semua ya, banyak pokoknya. Keluarga-keluarga Asia Tenggara dan Asia kemungkinan besar ya. Iya. Jadi mereka tuh memperebutkan harta warisan dari orang tua mereka, yang tentu saja di dalam kekristenan itu adalah sesuatu yang sangat buruk ya. Tidak seharusnya kita lakukan begitu. Tapi kan kalau kita ngomong dari kekristenan ya, firman Tuhan sendiri, apakah pernah dijelasin tentang lu sebagai cucu ya? Kita ngomong cucu ya, itu harus ngapain gitu ke orang tua atau enggak ke nenek kita? Karena konteksnya film nenek ya. Iya, jadi film nenek. Gue ngomongnya biasa aja loh, tapi gara-gara lo ngomong itu gue jadi kayak lucu. Jadi film ini kan menceritakan tentang si anak muda ini yang kemudian berpikir, ada jalan pintas nih supaya gue dapat duit nih. Gimana caranya? Ya udah gue deketin ama gue. Iya, itu ada di sini. Gue ngerawat ama gue supaya gue dapat warisannya, kan gitu kan. Nah, cuman dinamika itu akhirnya membuat si anak muda ini sadar. Ya, si tokoh utama ini sadar bahwa seharusnya nggak begitu. Ya, sebenarnya itu diajarkan oleh kekristenan bahwa kasih yang sejati atau kasih yang benar itu adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu firman Tuhan dengan clear mengatakan demikian. Jadi kasih itu bukan karena berhubungan dengan saya mengasihi orang yang saya akhirnya dapat benefit dari dia. Tapi saya bisa mengasihi karena saya terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah yang mengubahkan saya dan membuat saya bisa mengasihi. Apalagi terhadap orang tua, firman Tuhan kan mengatakan hormatilah mereka. Ya kan? Dalam surat-surat penggembalaan, Paulus juga bilang tentang janda-janda. Ya, jadi kekristenan gerakan awal mula-mula itu adalah kekristenan yang peduli pada nasib para janda dan orang-orang tua. Orang-orang yang tidak bisa bekerja, orang-orang yang tidak punya pegangan. Makanya kan dalam konflik di Kisah Para Rasul pasal 6, konflik pertamanya itu adalah karena ada perebutan atau pembagian yang tidak rata antara para janda yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Karena kekristenan dari awal gerakan itu adalah gerakan mengasihi dan merawat mereka yang dibuang. Termasuk para orang tua, para janda yang tidak punya pegangan. Karena kan perempuan pada zaman itu kalau punya pasangan baru dia bisa hidup, kalau enggak ada yang rawat dia. Nah, kekristenan mulai dari situ. Iya. Sambil lo ngomong gitu, gue ngerasa itu juga jadi salah satu budaya yang lagi jalan nih di negara kita, di Indonesia ya. Kalau
ada nggak sih anak-anak gitu yang kayak akhirnya kan juga menterbelengkalaikan, gue nggak boleh pakai Mengabaikan. bahasa itulah ya, Mengabaikan. itu terlalu jahat, mengabaikan orang tua mereka gitu. Karena kan di negara kita kalau lu orang tua berarti lu harus dirawat sama anak lu gitu. Cuman kan ketika lu udah gede gitu, akhirnya lu nggak ada waktu untuk merawat orang tua lu. Bener atau nggak gue? Kayak lu udah menjadi dewasa nih, lu udah mulai kerja, lu udah mulai segalanya. Tapi di saat yang sama papa mama udah semakin berumur, semakin butuh atensi, semakin butuh perhatian. Tapi kan lu juga butuh yang namanya pekerjaan dan sebagainya gitu. Itu kan jadi posisinya serba salah. Itulah painfulnya generasi sandwich Jujur gue kepikiran di kesana. Indonesia ya. Dimana kita pada akhirnya tuh kayak keluarga-keluarga tuh di satu sisi kita mesti ngerawat anak kita yang baru lahir, masih anak-anak, di saat yang sama kejepit juga dengan tanggung jawab untuk merawat orang tua. Iya. Generasi sandwich itu painful ya. Tapi anyway, itu sudah jadi culture. Iya, maksud gue itu udah jadi culture. Terus gimana cara? Nah, cuman kalau mau ngomong tentang bagaimana gimana nih caranya, kan pertanyaan lu mau diarahkan gimana nih dengan realita ini kan? Iya, gimana dengan realita ini? Pada akhirnya ya, kita kalau ngomong tentang realita ini, kita lagi ngomong tentang, menurut gue ya, kita idealnya adalah orang tua itu seharusnya tetap mendapatkan kasih, hormat dan kebaikan dari anaknya. Karena orang tua itu adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk membesarkan kita, right? Iya. Ya kan? Jadi mereka itu sudah berkorban banyak hal untuk kita. Tapi kita pun sendiri harus akhirnya sadar diri bahwa mereka itu adalah orang yang mengasihi kita selagi kita masih belum mengenal dan bisa apa-apa, maka kita pun tidak boleh harusnya mengabaikan mereka. Itu prinsipnya. Iya. Ya, tapi prinsip yang bersamaan dengan itu, gue juga percaya bahwa kekristenan mengajarkan kepada kita orang-orang tua untuk tidak jatuh pada pandangan yang manipulatif. Kita membesarkan anak tujuannya supaya anak-anak gua nanti akan jadi sumber cuan buat gua. Haleluya, saudara. Ya, Banyak rezeki. itu kita harus akui bahwa pandangan seperti itu ada di masyarakat. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau misalnya gua punya anak 5, nanti yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, kontraktor, satu jadi ini di jaksa, satu jadi apa. Wah, ini nanti kaya semua, gua hidup enak. Mana yang jadi hamba Tuhan di antara 5 anak itu? Nah, loh pertanyaannya. Bukankah anak-anak kita ada untuk menjadi berkat? Haleluya. Nah, itu pandangan itu sekali lagi itu bukan pandangan Kristen. Iya, itu bukan. Itu pandangan dunia, dan pandangan itu pandangan yang salah. Karena gue berani jamin orang tua yang berpikir demikian adalah orang tua yang kecewa. Sangat mungkin kecewa. Apakah ada kemungkinan untuk berhasil? Oh, ada. Tapi bayangkan, satu anak lu besarin untuk jadi berhasil, itu chance-nya berapa? Mungkin nggak 50%, mungkin di bawah. Anggaplah 50-50. Iya, sekarang kalau 22 anak, kemungkinan berhasilnya jadi berapa? Tentu 50. 25% berhasil. Oh iya, 25 dibagi, nanti turun lagi jadi 12. Nanti jadi 3 anak, kemungkinan berhasilnya berapa? 12. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. You get the point ya. Jadi maksudnya makin banyak anak, sebenarnya realita hari ini adalah hidup bukan makin mudah. Hidup makin susah. Persaingan makin banyak. Ya kan? Nggak kayak dulu. Kayak dulu lahan masih banyak. Anggaplah kalau kita ngomong bertani, lahan masih banyak. Bagi 5 masih dapat. Sekarang jangankan lahan, rumah satu aja jadi rebutan kan? Iya, makanya orang-orang zaman sekarang beli apartemen. Jadi rebutan, dan inilah yang jadi ide dari film ini. Bahwa rumah amanya itu jadi rebutan. Rebutan apa? Rebutan orang-orang yang ketika bahkan amanya sakit, mau meninggal, pikirannya adalah gimana caranya supaya nama gue yang jadi warisan. Jadi penerima warisan rumahnya ama. Nah, itu menyedihkan. Itu sangat amat menyedihkan ya. That's why kenapa pada akhirnya kita itu sedih. Gue lihat begitu tuh kayak maksudnya membayangkan gue jadi orang tuanya ya. Iya. Ternyata anak-anak gue sayang sama gue karena mau dapat rumah gue. Itu tuh no, it's really painful. Bahkan lu belum menjadi orang tua, lu sesaat berpikir seperti itu menyakitkan. Jadi itu really painful kalau misalnya kita sadar bahwa ternyata ada orang yang sayang sama gue bukan karena sayang sama gue, tapi karena mau dapat sesuatu dari gue. Itu painful. Iya. Dan itu berlaku kepada si nenek ini. Si nenek itu. Gue
Ada zaman Dan oke ya, Oh, iya. anyway ya, tanpa ngomongin si nenek ya, tapi sadar nggak bahwa jangan salahkan ketika orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan pemikiran kasih yang pamrih, anaknya akan berlaku sama. Anaknya akan berlaku sama terhadap orang tua tersebut yang mengasihi untuk pamrih. Tapi kalau misalkan gue sebagai anak gitu, gue dibesarkan dengan seperti itu, dan gue akhirnya belajar mindset itu dari orang tua gue tentang gue ingin mengasihi karena gue ingin sesuatu gitu loh. Berarti gue nggak bakal berubah sampai orang tua gue udah gone. Paham nggak? Ya rugi di lu aja. Rugi di gue. Karena gini loh, pertama ya gua ngomong pendekatan pragmatisnya aja nih. Kalau lu mengasihi untuk dapat sesuatu, lu rugi banget. Karena gua bisa garanti lu bakal kecewa dalam hidup. Karena fokus lu adalah lu dapat sesuatu. Terus kemudian orang bilang kalau gitu gua nggak usah mengasihi supaya gua nggak usah expect. Ya udah lu lebih rugi lagi. Karena apa? Karena pada akhirnya lu hanya jadi orang yang cuma mau dapat sesuatu. Ketika lu cuma mau dapat sesuatu, apa yang bakal lu dapat? Lu cuma membawa diri lu ke dalam sebuah posibilitas masa depan penuh kekecewaan. Ada satu hal yang pengen gue kepikiran gitu pas film ini keluar. Jadi berbahagialah teman-teman yang saat ini masih punya ama. Jadi ada zaman dimana gue waktu itu punya ama. Ama yang sangat sayang dengan gue, dan dia menunjukkan Cucu favorit. Salah satu cucu favorit. BTW ama gue dulu tinggal sama gue sampai akhirnya dipanggil pulang. Terus habis itu ada zaman dimana ama gue tuh sering kasih duit. Setiap kali gue mau pergi ke kantor, ke kuliah, nih duit jajan gitu. Karena ama gue kursi roda. Jadi kayak menurut gue waktu itu ama gue menyampaikan kasihnya melalui Caranya begitu. Itu bahasa dia. Bahasa sayangnya gua, dia. bahasa sayang sama gue. Dan gue menyadari itu, sangat menyadari itu. Salah satu bahasa sayangnya adalah kamu jangan jadi pendeta ya, Julius. Beneran, ama gue beneran ngomong gitu. Mungkin karena dia berpikir lu nggak akan hidup baik kalau lu jadi itu kan. Gue gak tahu. Baik ini dalam arti terjamin semua-semuanya ya. Iya, coba itu buat gue lucu. Anyway ya, ini gue harus mesti jelasin ya teman-teman. Bukannya amanya Julius jahat ya, bukan. Iya, bukan. Tapi karena pemikiran dia adalah karena gini, orang tua-tua zaman dulu itu memang susah. Gue setuju, gue sepakat. Susahnya mereka tuh karena miskin. Ya, jadi teman-teman jangan membayangkan ya bahwa cindo-cindo itu kayak no. Terima kasih lo disclaimer ya. I can testify you bahwa gue pernah ngalamin rumah atapnya rumbia, bawahnya tanah. I can testify to you betapa susahnya kita dulu. Nah, yang membedakan adalah semangat untuk keluar dari kemiskinan itu. Itu benar-benar jadi satu semangat yang mungkin membayangi sebagian besar ya. Pemikiran orang-orang Cindo itu ya. Karena gue juga diindoktrinasi untuk lu mesti jadi orang kaya. Iya, dokter. Iya, lu mesti kaya. Jadi itu tanpa sadar masuk di alam bawah sadar kan pemikirannya. Iya. Jadi maksudnya kalau jadi hamba Tuhan, ya sekarang nanti bilang lagi ada hamba Tuhan minta Another topic. Itu another topic. Ya itu lain cerita. Nah, tapi potret hamba Tuhan yang memang gue lihat dari dulu itu adalah kurang ya. Iya, kurang, kekurangan. Itu pandangan kan. Terus pas abah gue ngomong gitu, gue di pikiran gue ketawa maksimal. Terus sama gue kayak gue bilang enggak, kita semua hamba Tuhan kok gitu kan. Gue ngomong gitu, gue beneran ngomong gitu, kita semua hamba Tuhan, gue bilang kan, dan sebagainya. Terus habis itu sama ada zaman dimana gue ngerasa gue tuh cucu yang sangat tidak baik, karena di saat ama gue membutuhkan perhatian gue nggak ada, dan itu menjadi penyesalan gitu. Kita semua merasakan itu kok. Kita semua merasakan itu. Jadi gini. Jadi ini gua salah sedikit ya. Apa. Jadi dalam cerita itu si grandma itu makanya gue bilang hebat, si sutradara atau pokoknya siapapun lah yang bikin ide ceritanya itu berhasil menaruh simbol-simbol tertentu. Ini keren. Simbol. Jadi si ama itu tanam pohon delima. Nice. Kenapa nih pohon delima? Ini kan spoiler yang gua rasa necessary lah. Gak apa-apa kita. Jadi dia tanam pohon delima. Hah? Dia tanam pohon delima ketika cucunya tuh dari kecil. Dia tanam pohon delima.
Anak-anaknya berpikir, apalagi yang bungsu yang nggak bisa kerja itu, yang kerjanya cuma main judi itu, berpikir waktu itu buah delimanya udah berbuah. Dan buah delimanya dibungkus plastik, itu benar-benar Cina. Gue relate, gue beneran relate. Iya kan? Pohon mangga dibungkusin plastik. Itu sampai hari ini masih. Gue beneran ketawa, sorry lucu banget. Nah, buah delimanya dibungkus plastik. Jadi anak bungsunya tuh mau minta. Dia mau minta gitu. Gue mau dong ini. Si amanya bilang, gak boleh, itu bukan punya lu. Terus si bungsu ini bilang, ini lu cuman sayang anak lu yang nomor 1. Padahal enggak. Si ama ini kasih itu buah buat cucunya. Karena itu cucunya dia sayang. Nah, cucunya ini salah paham juga. Dia pikir amanya gak sayang dia. Padahal amanya tuh sayang dia. Jadi waktu dalam cerita itu, amanya tuh ambil itu buah kasih ke dia. Ini buah, ama kasih buat kamu. Kamu makan. Dia potong. Itu buah yang dia jaga untuk cucunya dia. Nah, cuman cucunya at the time tidak sadar bahwa sebenarnya segitu sayangnya amanya ini ke dia. Cucunya cuma pikir bahwa kalau ama sayang sama gua, ama kasih rumahnya ke gua. Salah. Sebenarnya amanya sedang sediakan sesuatu yang lain buat si cucu. Nah, itu nanti lu dapat di film. Sebuah ini ya, sebuah apa sih ajakan untuk Jadi gini loh, maksudnya film ini tuh mengajak kita juga untuk bisa melihat hal-hal kecil yang kadang-kadang orang tua, kadang kan gini, bahasa kasih kita tuh kadang beda. Iya, betul. Anak kecil kadang-kadang sebagai contohnya gini aja. Gua waktu kecil gue tuh suka makan permen, suka makan kerupuk. Akibatnya apa yang terjadi? Gue sering sakit panas dalam, ya kan? Nah, dalam bahasa gue adalah kalau ama sayang sama gue atau orang tua sayang sama gue, maka kalian harus bolehin gue makan itu. Kalian harus bolehin gue makan kerupuk, bolehin gue makan permen, bolehin gue makan coklat. Iya. Itu bahasa kasihnya anak kecil. Tapi kan orang tua tuh punya pemikiran yang berbeda. Mengasihi itu tidak dalam perspektif yang demikian. Betul. Sebagian mereka yang sudah sangat amat tahu kehidupan, mereka akhirnya mengerti bahwa gue menabung misalnya untuk masa depan lu dan sebagainya. Itu bahasa kasih. Jadi kita tuh sebagai orang, film kemarin itu juga ngajarin kita juga untuk mengerti bahwa one day kita akan jadi dewasa. Betul. Dan kita akhirnya harus ngehargain ya kasih dari orang tua tersebut. Betul, gue mau nambahin tuh yang itu tadi bagus banget. Dulu pas kecil kita tuh sering nggak ngerti, gue sering nggak ngerti dengan hal-hal yang namanya dilarang. Bahkan sampai hari ini gue tuh kebawa gitu, gue nggak suka kalau gue dibilang kayak lu jangan ini jangan itu. Kadang-kadang kayak kalau menurut gue nggak make sense gitu. Cuman setelah gue tambah dewasa, gue menyadari kalau gue akan jadi seperti itu gitu loh. Iya. Gue Bahkan kadang lu sebagai orang tua lu nggak mampu untuk mengkomunikasikannya ke anak lu, bener nggak? Iya, itu dia. Bahwa ini nggak baik, tapi gimana caranya? Gue tahu. Ya sudah, pokoknya dilarang. Coba gitu nih, aja. kita kan yang nonton pasti udah at least 20 something or 18 gitu, 15 sampai 20 atau mungkin lebih. Coba deh teman-teman ketemu anak kecil, cari anak sekolah minggu, anak SD, anak TK. Lihat deh mereka nakal dan coba cari tahu bisa nggak kalian negur atau nggak kalian marahin. Kalau kalian marahin dia nangis, kalau kalian tegur dia nggak dengerin. Serba salah. Itu kita dulu. Betul. Gak ada bedanya. Dan itu gue pelajari the hard way teman-teman. Betul. Coba gue itu maksudnya untuk kita aja gitu, buat sedikit fun fact untuk kita lebih menghargai mungkin omongan orang dewasa dan anak-anak. Cuman gue mau balik ke grandma, lu pernah ngebayangin gak kalau suatu saat nanti lu jadi tua? Grandpa Andre. Grandpa, Opa Andre. Gue punya impian waktu masa tua. Gue tinggal di desa. Ada yang lain. Gue tinggal di desa. Gue punya kebun. Oke. Terus gue pengen tanam pohon delima. Tanam pohon. Delima, bukan. Enggak, buah-buahan. Pisang. Nggak tahu. Oke. Apa aja nggak tahu. Gue pengen tanam pohon. Gue punya mobil tua yang gue kendarain terus sampai gue tua. Pas lu udah tua, mobil tua tuh Ioniq loh. Bener gak sih gue? Enggak. Ada satu mobil yang gue sudah prepare jadi mobil masa tua gue. Dan mobil itu bukan mobil listrik. Kayak gitu. Dan iya. Terus gue membayangkan gue punya anak cucu yang ya syukur kalau mereka mau kunjungin gue, haleluya gitu kan. Tapi yang pasti gue tidak mau hidup di kota. Gue mau hidup di pinggir kota saja, di daerah.
dengan ketenangan, dengan udara yang bersih, segar. Tiap minggu syuting podcast Hello Got on Topic. Iya juga. Gue mau bikin dalam masa-masa itu gue lebih banyak membaca, membagikan renungan maybe. Ya kalau gue udah nggak kuat gitu. Terus gue membayangkan semoga gue tidak perlu sakit yang menyusahkan anak-anak, cucu. Gue mesti bolak-balik rumah sakit. Semoga tidak gitu. Tapi kalau iya ya sudahlah, Tuhan yang pegang. Apapun itu. Gue membayangkan gitu aja. Gimana kalau misalnya nanti pas lu udah tua, lu punya anak-anak, terus anak-anaknya tuh ingin berebut warisan dari seorang Andre? Gak bakal gue kasih. Kalau gue tahu anak gue mau ambil warisan gue gak bakal kasih. Malah makin gak gue kasih. Dan menurut lu itu cara terbaik untuk mengajar anak-anak? Karena mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan aset. Gue percaya bahwa harta itu Tuhan punya, Jul. Wow, yes. Uang yang kita punya tuh Tuhan punya. Bukan berarti nanti uang itu kita kasih ke gereja, bukan. Yeah. Bukan begitu artinya. Tapi Tuhan punya tuh artinya kita bertanggung jawab untuk semua yang Tuhan kasih. Untuk apakah kita pakai ini? Dan bagaimanakah kita mempertanggungjawabkannya? Kayak lu bayangin lu itu jadi laupan. Lu hire manajer keuangan untuk bisa memanage keuangan lu. Lu kasih dia duit. Itu manajer akan apakan duit lu itu kan lu yang nilai. Kalau manajer itu cuman untuk kekayaan kepentingan dia, berarti manajer itu tidak layak untuk memegang uang lu kan. Dia harusnya bisa pakai itu dengan bertanggung jawab untuk mendatangkan profit buat lu. Dan bagi Tuhan gue percaya bahwa profit buat Tuhan itu adalah ketika kita mendatangkan banyak kebaikan dengan uang yang Tuhan kasih buat kita. Artinya mendatangkan kebaikan bukan berarti dengan uang itu sepenuhnya kita pakai beli nasi bungkus bagi orang, bukan. Karena bagi gue itu adalah cara terdangkal. Lu beli, lu kasih makan orang satu kali, udah habis, selesai. Lu gak bisa apa-apa lagi. Nah menurut gue makanya kenapa prinsip ekonomi itu ada. Kita menggandakan uang itu untuk supaya bisa sustain industrinya. Dan kemudian keuntungannya kita bisa pakai juga untuk jadi benefit buat banyak orang, buat pelayanan dan sebagainya. Gue percaya akan itu. Sehingga gue selalu ngajarin, ini prinsip gue, bahwa warisan itu tidak boleh dibagi semuanya kepada anak. Yang kedua, tidak boleh dibagi sama rata. Bayangan kita dulu apa? Bagi sama rata kan? Iya, anak pertama. Anak dua, misalnya kita punya duit 10M, bagi 5M, betul kan? Iya. Gue bilang salah. Itu bukan prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan adalah memberi kepada mereka yang bisa bertanggung jawab. Dengan apa? Pertama, visi untuk ini milik Tuhan, gue mesti pakai dengan bertanggung jawab. Gue punya uang, gue sekolah dokter baik-baik misalnya. Iya. Nanti suatu saat gue jadi dokter, gue bisa bantu orang banyak. Gitu. Gue punya uang, gue akan jadi pengusaha. Gue akan menciptakan sebuah produk yang baik, yang bisa jadi berkat. Juga hasil itu gue bisa rawat banyak karyawan. Bisa terus bekerja, dapat duit, bisa penghidupan mereka. Itu prinsip penting. Gue kalau punya anak, gue akan tanamkan prinsip itu. Siapa yang bisa oke dengan prinsip itu atau bisa hidup dengan itu, gue akan percayakan lebih. Yang nggak bisa percaya, yang nggak bisa, gue nggak akan kasih. Iya. Kenapa? Karena buat apa? Ini uang milik Tuhan, habis. Cuman buat dia pergi jalan-jalan, healing sampai hilang, ngapain? No, gue nggak akan. Balik ya kayak firman Tuhan ngomong, setia dalam hal kecil maka Tuhan akan memberikan dalam hal besar. Gue amazed, satu sisi interestingnya adalah film ini mengangkat tentang background dari uang. Maksudnya kalau di keluarga misalkan ada mengangkat background dari apa, tapi dia mengangkat sisi film ini, culture-nya adalah uang, warisan, dan juga bagaimana seorang nenek digambarkan tuh punya keluarga yang bukan hadir secara kasih, tapi keluarga yang hadir karena mencari sesuatu dari si nenek itu. Iya. Dan itu menyedihkan sih. Dan itu interestingnya karena ya realitanya kan banyak. Gue menempatkan diri jadi nenek itu sedih loh. Bahkan sampai nenek itu bilang begini, kalian gak pernah datang ke sini, kalau ada masalah baru kalian datang. Nah film itu dibuka ya dengan sebuah scene bahwa ada cengbeng. Lucu banget loh. Jadi mereka bikin cengbeng. Jadi nenek punya suami, dia lagi ini, terus kemudian ya semua datang. Ya gak semua mau datang, gak semua mau menyempatkan diri. Ya itu dalam kultur tradisi orang Chinese ya. Menghargai orang tua, hari
ada satu masa di mana dikunjungi kuburannya untuk dia ini. Itu tradisi yang menurut gue baik ya. Tradisi yang baik. Kita itu selalu ada waktu di mana kita harus menarik diri dari kesibukan, mencoba untuk mengenang orang tua. Itu tradisi yang baik. Bukan buat bakar-bakar apa, bukan ya. Kayak gitu. Iya, makanya ketika film itu menarik budaya dan hal-hal seperti itu, gue ngerasa itu juga nangkep satu fenomena yang ya ini ada dan kita perlu, ya let's say bahasanya adalah memperbaiki relasi itu gitu. Ya, gue tahu bahwa selama ini kan pasti teman-teman yang nonton pun Anda pasti, kita semua punya keluarga yang tidak sempurna. Itu udah kepastian ya, tidak sempurna. Tapi biar bagaimanapun kita harus mampu melihat orang tua itu sebagai orang-orang yang juga belajar kok. Sebagian mereka berhasil, sebagian mereka gagal. Iya gak sih? Iya. Karena kita punya ekspektasi orang tua gue mesti berhasil. Tidak juga. Mereka gagal. Mereka belajar tapi mereka gak mampu. Kadang-kadang begitu. Munculnya apa? Mereka jadi orang tua yang tidak baik buat kita. Sebagian jadi orang tua yang tidak sempurna. Sebagian dari kita tuh kadang jadi waktu kecil kita bertanya, kenapa sih orang tua sono bisa kaya, lu gak bisa kaya? Iya gak sih? Tapi gue membayangkan, karena gue pernah perkatakan itu ke bokap. Dan gue tahu maksudnya jadi bokap itu kalau ditanyain begitu tuh sedih. Itu sedih. Jadi menurut gue tuh benar kata lu, bertambah umur kita seharusnya makin bijak. Kita seharusnya makin semakin orang tua kita tuh banyak kelemahannya, kita harusnya makin bisa menghargai. Seharusnya kita bisa menghargai dia juga, karena one day kita akan jadi seperti dia gitu ya. Ya, dan gue juga merasa bahwa gue nggak optimis banget bahwa gue akan jadi orang tua yang sangat baik. Pasti gue juga akan ngecewain anak-anak gitu kan. Ya gitulah. Gue mau bercanda, cuman nanti bercanda gue kelewatan, jadi gue tahan aja lah ya, biar gitu ya. Tapi bercandanya bukan tentang film atau enggak orang tua di luar sana, tentang lu tadi ngomong gue akan menjadi orang tua. Ya iya. Papa Andre. Bapak. Suatu saat. Gue akan dipanggil Uncle Julius. Uncle. Iya. Lu udah sebelum ini juga lu udah cocok Uncle. Udah jadi Uncle Julius gitu ya. Cuma melanjutkan yang lu barusan ngomong ya, lu nggak akan mengerti apa yang orang tua maksud sampai suatu saat nanti lu menjadi orang tua. Sebuah siklus hidup. Iya. Dan itu yang dilakukan sama mamanya si Grandma. Anaknya Grandma, mamanya si cucu ini. Mamanya si anak muda ini ya. Iya. Jadi mamanya tuh kayak ngomong sesuatu yang kemudian cucunya tuh sadar. Iya ya. Bahwa sebenarnya mengasihi orang tua itu bukan karena lu mau dapat sesuatu, tapi mengasihi orang tua itu karena pada akhirnya lu juga akan jadi orang tua. Iya. Kalau lu tidak ngerti caranya mengasihi orang tua, maka lu nggak bisa paksa anak-anak lu nanti untuk mengasihi lu. Wah, itu khotbah gue udah sekian tahun lalu tuh di hari Parents Day. Masih ingat. Ya. Kadang-kadang kita mungkin lupa bahwa sebagai orang tua, kalau lu nggak bisa hargain orang tua lu, anak lu lihat. Anak lu tuh lihat loh. Ini mau buat yang nonton jadi sekarang ini sudah jadi bapak atau mama. Haleluya. Anak kalian itu melihat cara kalian men-treatment orang tua kalian. Dan tanpa sadar anak kalian akan menyerap itu. Dan di kemudian hari dia akan melakukannya untuk kalian. Gitu. Iya. Sebuah siklus hidup. Yoi. Buat yang masih muda, buat kita nih kok. Ada sedikit wejangan dari Papa Andre. Untuk teman-teman yang lagi nonton. Sampai detik ini, gue kadang amazed dengan begitu banyak teman-teman yang nonton sampai habis. Keren banget, mereka bahkan sebutin menit-menitnya di kolom komentar. Thank you banget teman-teman semua. Jadi gue percaya kalau Tuhan tuh ngomong gitu sesuatu lewat podcast ini. Yoi. Bukan Julius, bukan Andre, Tuhan. Gue menduga bahwa sebagian kita berpikir kalau gue akan bisa senangkan orang tua gue kalau gue punya duit banyak. Mungkin. Benar. Kita berpikir gue bisa senangkan orang tua gue kalau gue bisa beliin dia tiket ke Amerika, tiket ke Cina atau apa.
would be nice. Itu would be nice kalau kesempatan itu ada. Tapi menurut gua mengasihi orang tua itu tidak tergantung pada kondisi finansial lu. Tapi mengasihi orang tua itu, gua melihat ya, orang tua tuh senang, sesederhana senang ketika ada anaknya yang mungkin sudah menikah, keluar dari rumah tapi mau ngunjungin dia, mau sekadar beliin cakwe, iya bener, mau sekadar beliin mungkin kursi goyang buat dia, Nemenin makan bakmi. mau nemenin makan bubur, makan bakmi. Gua rasa itu saja hal-hal kecil yang sederhana yang seperti lu bilang tadi, kita tuh kadang udah kerja, kita terlalu sibuk, kita lupa. Baik loh kalau misalnya kita punya waktu untuk bisa showing little things ya, sebagai sebuah gratitude kita juga. Betul. Untuk kehadiran mereka. Gua rasa hal-hal sederhana itu orang tua sudah disenangkan. Gue pikir kekristenan seharusnya mengubah kita. Ya, kekristenan itu adalah sebuah bukan aturan hukum agama. Bedanya kekristenan dengan agama lain itu adalah kekristenan bukan suruh jangan begini, jangan begitu, begini harus begini begitu. No, kekristenan itu cuma ngajarin kita bahwa hati Kristus itu mengubah hati kita. Supaya kita tuh tidak jadi orang yang seperti dunia yang cuma mau harap warisan doang. Mengasihi supaya dapat warisan, tapi kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi, dan kepada orang tua kita showing gratitude karena mereka telah jadi alat Tuhan untuk ngegedein kita. Dengan segala keterbatasan mereka, gua sangat yakin orang tua banyak menangis tanpa kita lihat. Betul. Mereka menangis di belakang, waktu di kamar. Kadang mereka nangis ketika mereka susah cari uang. Kadang mereka nangis ketika mereka negor kitanya nggak mau denger. Dengan kesulitan mereka nangis. Dengan cara itu gua rasa kita harus showing gratitude. Mereka berusaha, sebagian mereka gagal, sebagian mereka jadi orang tua yang tidak sempurna. Banyak malah bisa dibilang semua mereka tidak jadi orang tua sempurna. Nggak bisa muasin segala keinginan kita. Betul. Tapi mereka berusaha dengan keterbatasan mereka. One day kita akan ada dalam posisi mereka. So ya, would be nice kalau kita showing gratitude. From now. Gitu. Keren. Film ini mengubah dunia. Bukan podcast ini mengubah dunia. Amin, haleluya. Gue tiba-tiba kepikiran sebelum kita tutup ya. Nanti kalau kita udah tua, lu dan gue, nanti gue visit deh ke desa itu. Boleh. Jika Tuhan memberkati saya dengan umur yang panjang. Haleluya. Haleluya. Gue akan datang. Kita akan podcastan dengan lebih mudah. Terima kasih Julius. Karena mungkin nanti di masa mendatang ini itu gak perlu gede-gede. Cukup datang gitu. Kita bikin syuting. Ingat gak dulu sekitar 40 tahun lalu Padre dan saya bikin podcast. Sebutannya Padre, kakek Andre. Oke lah kalau gitu teman-teman, thank you banget. Khususnya untuk film ini gue berharap teman-teman yang nonton dan menonton film ini, nonton podcast ini bisa dapat sesuatu yang meaningful, dan juga ya kita semakin mengasihi dan menghargai lah orang-orang tua kita dan kita sendiri, karena kita akan jadi orang tua. Dan kita minta dukungannya buat follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin podcast ini di Noise dan Spotify, dan juga kita mendorong teman-teman untuk mendownload aplikasi kita Hello God. Ada di App Store dan di Play Store. Teman-teman nanti bisa curhat, bisa sharing, dan kita akan mendorong support culture. Inside jokes, teman-teman jangan lupa nonton Chill nanti hari Rabu ya kalau gue salah. Ini hari Sabtu, ada hari Rabu. Oke lah kalau gitu, thank you teman-teman semua. Thank you untuk Feby di sebelah sana, thank you untuk Ko Andre di sebelah sini, dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.